Tesla has suspended physical purchasing using Bitcoin. Nah, akibat dari cuitan Elon Musk inilah yang menyebabkan Bitcoin mengalami dump yang sangat dalam. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining Bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Apalagi dengan melihat kondisi market saat ini yang lagi merah berdarah ya. Dan hampir semua altcoin di sini kita lihat merah-merah semua, bahkan mencapai 20% lebih ya. Rata-rata di semua market itu mencapai 20% lebih. Bitcoin per hari ini tanggal 19 Mei 2021 sudah turun sebesar 12,82% ya. Dan per hari ini Bitcoin sudah menjebol area supportnya di 640 juta. Jadi di area ini di 640 juta sudah dijebol. Dan di area sini juga sudah ditembus ke kisaran terbawah yaitu di 450 jutaan ya. Lalu langsung seketika naik, di sini ada shadow. Langsung naik ke 560 juta di saat ini ya, harga saat ini. Dan ini penurunan yang lumayan dalam dari harga tertinggi yang pernah dicapai, yaitu di tanggal 14 April yang lalu sampai saat ini. Di harga terendah yang dicapai hari ini yaitu di mencapai minus 52% dalam waktu 1 bulanan 34 hari. Nah, lalu apa penyebabnya? Kenapa Bitcoin dan altcoin lainnya bisa ngedam separah ini ya? Nah, kalau kita cari beberapa berita terkait dengan kenapa Bitcoin dan altcoin lainnya itu sampai ngedam begitu parahnya ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan cuitan dari Elon Musk yang sebelumnya sempat menyatakan bahwa Tesla masuk ke dalam dunia Bitcoin, sehingga memicu terjadinya pembelian yang sangat agresif selama beberapa waktu ini, sehingga Bitcoin mencapai di harga tertingginya itu di kisaran 950 jutaan ya di sini. Di 950 jutaan. Namun seketika terjadi reversal akibat dari cuitan Elon Musk juga, dimana dalam cuitan Elon Musk itu ya berkata bahwa Tesla has suspend physical purchase using Bitcoin. Nah, akibat dari cuitan Elon Musk inilah yang menyebabkan terjadinya kepanikan massal, sehingga orang-orang menjadi panik dan mulai ketakutan, lalu mereka menjualnya secara besar-besaran sehingga terjadilah dump yang begitu dalam seperti saat ini ya. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa Cina tegaskan pelarangan aset kripto sebagai mata uang yang digunakan untuk alat transaksi. Jadi artikel yang dikutip dalam media bisnis.com ini menegaskan bahwa Cina tegaskan pelarangan aset kripto untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Harga Bitcoin dan aset kripto lainnya anjlok setelah pernyataan Bank Sentral Cina, People's Bank of China (PBOC) yang menekankan mata uang digital tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang dilansir dari Bloomberg pada Rabu 19 Mei yang lalu, harga Bitcoin sempat anjlok hingga 7,3% pada US 40.139 ya. Koreksi ini melanjutkan tren yang telah terjadi sejak pemunculan pernyataan CEO Tesla Elon Musk terkait kepemilikan Bitcoinnya. Jenis aset kripto lainnya seperti Ethereum, Dogecoin juga mengalami penurunan. Nah, berdasarkan akun resmi WeChat PBOC, mata uang virtual tidak seharusnya dan tidak dapat digunakan pada pasar karena penggunaan mata uang yang real. PBOC juga tidak memperbolehkan lembaga pembayaran dan finansial untuk mematok harga pelayanan menggunakan aset virtual. Adapun Cina telah melarang penggunaan mata uang virtual dalam kegiatan perdagangan sejak 2017 yang lalu. Sebelum larangan tersebut, Cina merupakan rumah bagi 90% dari perdagangan dan penambangan aset-aset kripto ya. Sementara itu, founder dan CEO perusahaan penyedia jasa penyimpanan aset kripto Ballet, Bobby Lee mengatakan pengumuman Bank Sentral Cina bersifat imbauan. Menurutnya, PBOC menilai euforia pasar terhadap aset kripto sudah terlalu berlebihan ya. Adapun sejumlah pengamat dan analisis teknikal menilai pergerakan harga Bitcoin telah melewati area jenuh jual atau oversold pada Relative Strength Index selama 14 hari. Aksi jual yang cepat dan membawa Bitcoin kembali ke level supportnya pada 40.000 US dollar. Sementara itu, co-founder Everente Financial Stephen Olet, pergerakan Bitcoin saat ini masih berkaitan dengan cuitan Elon Musk di Twitter selama beberapa hari kebelakang ya.
Nah, ia memaparkan masuknya Tesla ke aset Bitcoin memicu terjadinya aksi beli yang agresif selama beberapa waktu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Namun pemberhentian program pembelian kendaraan dengan Bitcoin yang dilakukan Tesla menjadi katalis terjadinya konsolidasi harga. Nah, jelas di sini kita lihat bahwa cuitan dari Elon Musk yang menyatakan bahwa pemberhentian program pembelian kendaraannya dengan menggunakan Bitcoin itu yang menyebabkan terjadinya penurunan harga atau konsolidasi harga yang sangat tinggi ya. Nah, seperti yang saya nyatakan tadi mengenai cuitan Elon Musk, di mana pemberhentian program pembelian kendaraan dengan menggunakan Bitcoin yang dilakukan Tesla tersebut yang memicu terjadinya kepanikan massal sehingga orang-orang menjual Bitcoinnya secara besar-besaran dan terjadilah koreksi harga yang begitu dalam. Nah, jika kita lihat trading view dari Bitcoin IDR, pada area ini lumayan banyak adanya permintaan ya. Harga terendah dari Bitcoin yang mungkin akan dicapai sekitar harga 400 jutaan ya. Karena bisa kita lihat di sini banyak adanya permintaan. Kemungkinan harga Bitcoin ke depan kalaupun akan menembus lagi ke area ini, kemungkinan akan mantul di area sini ya, di harga 400 jutaan. Jadi saat ini sudah naik di 575 juta. Jadi kalau mungkin nanti akan jatuh kembali, ada kemungkinan di area ini akan adanya reversal ya, kembalikan. Dan untuk kalian yang masih memiliki modal, mungkin kalian dapat membelinya di area terbawah di sini sekitar 450 jutaan. Jadi di sini untuk kalian yang masih hold Bitcoin ataupun altcoin lainnya, menurut saya sebaiknya tetap di hold saja dulu sampai harga kembali normal ya. Tapi ini kembali ke kalian sendiri karena di sini kalian yang menjalani tradingnya, kalian yang berhak menentukan mau cut loss ataupun mau hold. Jadi ini menurut saya pribadi. Kalau saya akan menghold dulu sampai menunggu terjadinya reversal. Sekali lagi di sini saya tidak menyarankan ataupun mempengaruhi psikologi kalian. Di sini yang melakukan trading yaitu kalian sendiri dan saya pun melakukan trading di sini dan kalian berhak melakukan cut loss ataupun melakukan hold. Itu semuanya terserah kepada kalian ya. Jika kalian merasa apa yang saya informasikan adalah salah, silakan lakukan apa yang menurut kalian benar ya. Jadi di sini apapun yang saya informasikan, keputusan tetap ada di tangan kalian. Nah, sekali lagi untuk saya pribadi, saya akan hold dulu dan menunggu sampai adanya reversal ya. Nah, untuk kalian yang mungkin sudah terbiasa melihat market seperti ini merah berdarah, melakukan investasi pada pasar spekulatif seperti ini, pastinya kalian sudah memahami resiko yang kalian dapatkan ya. Dan untuk kalian yang mungkin tidak menginginkan investasi spekulatif seperti ini, sebaiknya jangan kalian ikuti ya. Masih banyak investasi di luar sana yang memberikan kalian risiko yang cukup rendah, di mana kita sering mendengar istilah high risk high gain. Semakin tinggi keuntungan yang kalian dapatkan, begitu pula risikonya juga akan mengikuti ya. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Saya Indra dari Uang Gratis Online undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.